Hai para wanita terkasih di dalam Tuhan, selamat bergabung di ibadah Gilgal Women Fellowship. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan." Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia penciptamu. Dia tahu segalanya. Rencananya terbaik bagi kita. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Setiap badai dan duka akan membawa kita semakin mengenal Dia, mengerti kasih-Nya. Percayalah, Dia selalu berserta. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini lagi. Katakan, jangan pernah andalkan kekuatan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia penciptamu. Dia tahu segalanya. Katakan, rencananya yang terbaik. Rencananya terbaik bagi kita. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Setiap badai dan duka akan membawa kita semakin mengenal Dia. Akan membawa kita semakin mengerti kasih-Nya. Mengerti kasih-Nya. Percayalah, Dia selalu berserta. Terima kasih Tuhan untuk setiap badai dan duka yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan lewat ini semua, aku percaya akan membawa kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Katakan, setiap badai. Setiap badai dan duka akan membawa kita semakin mengenal Dia, mengerti kasih-Nya. Percayalah, Dia selalu berserta. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu selalu pasti bagi Tuhan. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yes. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagi
bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini kembali. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Amin. Yes Lord. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yang mau melihat janji Tuhan katakan. Dengan imanku aku lihat janjimu. Yes Lord. Haleluya. Dengan imanku terima jawaban doaku. Ayo yang mau percaya, mau lihat janji Tuhan, katakan aku akan melihat janji Tuhan. Sekali lagi. Dengan imanku terima jawaban doaku. Yes. Amin. Begitu indah segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Kami semua kagum akan Engkau. Kami kagum akan karya-Mu, akan pribadi-Mu yang luar biasa. Mari nyanyikan. Kau ciptakan bumi dan isinya, semua indah, ciptaan-Mu indah. Seluruh alam semesta ini teramat indah. Manusia Kau ciptakan juga, segambar dan serupa denganmu.
biasa Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Mari sama-sama kita nyatakan betapa indah. Betapa indah karya-Mu Tuhan. Kagumkan Engkau Tuhan, kagumkan pribadi-Mu. Kau membuat semuanya. Betapa indah karya-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan. Kami kagumkan pribadi-Mu, kagumkan pribadi-Mu. Kau membuat semuanya. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Mari naikkan puji-pujian kita bagi Dia. Ungkapkan kekaguman kita dan pribadi akan karya-Mu besar. Engkau sungguh indah, Engkau besar Tuhan. Naikkan pujian, naikkan suara-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Engkau besar, sungguh indah Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, keindahan-Mu Tuhan. Katakan ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap Ku nikmati seumur hidup kami, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, inilah pujian kami. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita Allah yang dahsyat, perkenalkan nama saya adalah Devina Santoso. Sehari-hari saya adalah seorang ibu rumah tangga dan entrepreneur di bidang perhiasan. Saya dan suami sudah menikah hampir 19 tahun dan kami dikaruniai 2 orang anak. Saya menikah di tahun 2003. Pada saat kami menikah, kami belum tergabung di Gilgal, sehingga kami juga belum join Family Cell, dan kami tidak punya mentor rohani. Saat itu suami saya sudah Kristen, tapi Kristen KTP, yaitu Kristen yang tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari. 8 tahun pertama pernikahan kami menghadapi banyak sekali persoalan dan konflik.
suami saya sering bersikap kasar, egois, dan sering membentak. Contoh, ketika kami menikah, saya backgroundnya adalah anak kutu buku yang tidak pernah masuk dapur, jadi taunya belajar terus dan mengejar karir. Ketika kami menikah, tentu saya harus belajar menjadi seorang istri dan belajar masak. Nah, suami saya doyan makan. Ketika pulang kantor, saya sudah menyiapkan di dapur berjam-jam memasak. Suami saya pulang kantor, dia mencicipi sesendok. Saya masak sup sepanci. Kemudian dia bilang gak enak. Kemudian dia bentak, buang sepanci, dan dia tidak mau makan, serta dia langsung mandi, dia tidur. Di mukanya ditekuk 1000 sampai keesokan paginya. Dan masih banyak hal-hal lain. Sampai tibalah di tahun 2011, Tuhan Yesus mempertemukan kami dengan sepasang orang tua rohani yang baik, di mana orang tua rohani kami mengajarkan bagaimana kami harus melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari, mengupas firman dengan begitu dalam, dan buah roh apa saja yang dihasilkan ketika kami mampu melakukan firman. Di Gilgal juga diajarkan tentang doa dan puasa, supaya dalam menghadapi pergumulan kami bisa menjadi pemenang. Nah, apa yang saya lakukan dalam hal berdoa? Dalam hal berdoa, saya memperkatakan doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-13. Apa saja yang saya lakukan ketika saya belajar doa Bapa kami? 1, saya mengucap syukur untuk pasangan yang Tuhan berikan untuk saya, pasangan yang terbaik. Walaupun pada saat itu suami saya belum lihat ada perubahan. Kemudian yang kedua adalah saya mengampuni suami saya dan semua orang yang pernah bersalah dalam kehidupan saya, karena kami diajarkan bahwa dosa kebencian akan menghalangi doa kita. Doa kita akan terhalang. Ya, dosa kebencian adalah dosa yang tidak terlihat, tetapi fatal akibatnya. Seperti yang diajarkan di Markus 11 ayat 25 sampai 26. Kemudian, saya mempergunakan firman Allah sebagai pedang roh pada saat teduh pribadi saya. Firman Allah yang mana? Yaitu Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saya memperkatakan, hati suami saya sama seperti hati raja, seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan ingini. Tuhan alirkan hati suami saya untuk menyayangi saya. Ayat yang mana lagi? Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saya memperkatakan, aku mau ikat, tolak, patahkan setiap roh kekerasan hati, roh temperamental, roh egois, roh yang tidak sabar di dalam suami saya. Aku ikat dalam nama Yesus. Aku lepaskan roh kasih, damai sejahtera, sukacita, roh kelemah lembutan, roh kebaikan, roh kesabaran, roh pengendalian diri ada pada suami saya. Nah, roh yang firman Allah yang mana lagi? Yaitu 1 Petrus 5 ayat 8. Ketika suami saya bertindak kasar kepada saya dan saya mau marah, ya sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian pada saat saya mau marah menerima perlakuan kasar dari suami saya teringat Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, tetapi sebelum saya menggunakan senjata-senjata rohani, pedang roh, yaitu firman Allah untuk mengikat roh suami saya, Tuhan terlebih dahulu menegur saya di saat teduh pribadi saya, mengarahkan firman Allah tersebut untuk menusuk roh saya. Katanya kan firman Allah seperti pedang tajam bermata dua. Ya, juga firman Allah itu menusuk roh saya yang mana? Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Terus roh yang mana lagi yang menusuk roh saya? 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebab jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maka mereka akan dimenangkan tanpa perkataan oleh perbuatan istrinya. Nah, ketika suami saya tetap bersikap kasar, saya bergumul sekali. Tuhan bilang, saya harus lakukan Yakobus 2 ayat 26 dan 1 Petrus 3 ayat 1. Nah, jadi di Gilgal itu diajarkan bahwa yang kita lawan bukan orangnya, tetapi roh yang mengikat orang tersebut. Orangnya tetap kita sayangin. Jadi contohnya adalah begini. Pada waktu Bobby pulang kantor, suami saya itu bersikap kasar kembali kepada saya mau marah. Tetapi terus
suami saya meminta, pijitin dong. Saya tetap pijitin. Saya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saya sayangin dia. Saya tetap menyiapkan vitamin-vitamin yang diresepkan oleh dokter untuk kesehatan suami saya. Dan juga saya belajar tunduk kepada suami saya. Walaupun di marketplace saya adalah seorang entrepreneur yang disegani oleh customer saya, dihormati oleh karyawan saya. Tetapi saya harus dengar-dengaran kepada suami saya. Bahkan ketika suami saya masih bersikap kasar dan tidak layak untuk dihormati, saya tetap menghormati suami saya. Saya lakukan 1 Petrus 3 ayat 1. Kemudian, ya, apakah mudah melakukan firman Tuhan? Kita harus menurunkan ego dan gengsi kita demi melakukan firman Tuhan. Tidak mudah. Karena itu kita harus lakukan langkah berikutnya, yaitu puasa. Kenapa puasa? Karena dengan puasa kita sedang mematikan kedagingan kita. Daging kita turun, roh kita naik. Ketika roh kita naik, telinga rohani kita akan menjadi lebih tajam dan peka akan suara Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita roh keberanian untuk melakukan firman walaupun itu berat. Nah, jadi pada saat puasa juga di Gilgal diajarkan, puasa ada macam-macam. Terserah mau puasa yang mana. Karena tujuan puasa adalah mematikan kedagingan kita untuk supaya kita mampu melakukan firman walaupun berat. Nah, contoh, waktu suami saya tetap masih membentak saya, walaupun bukan saya yang salah, tapi maukah saya meminta maaf duluan, menegur suami saya duluan, waktu suami saya tetap bertindak kasar. Nah, untuk praktek puasa, untuk pertama-tamanya saya ambil belajar 3 hari dalam seminggu saya puasa. Waktu saya puasa, apa yang saya lakukan? Bukan hanya saya tidak makan, tapi saya mengisi waktu puasa saya dengan doa, pujian penyembahan, dan membaca firman Tuhan, serta saya merenungkan firman Tuhan. Ketika lulus 3 hari dalam seminggu, saya naikkan, yaitu saya ambil puasa. Dalam sebulan saya ambil puasa seminggu. Setelah lulus seminggu, saya naikkan lagi, saya belajar puasa Daniel 21 hari. Nah, jadi ketika kita mampu melakukan puasa ini, kita akan meraih kemenangan-kemenangan di alam rohani. Puji Tuhan, setelah 11 tahun kami tertanam di Gilgal. Tahun demi tahun, saya melihat karakter suami saya, Tuhan ubahkan menjadi seperti karakter Yesus. Jadi, waktu yang dulunya gak sabar, menjadi sabar. Dulu yang suka membentak, menjadi lemah lembut tetapi tegas. Baik terhadap saya maupun terhadap anak-anak. Suami saya mampu menjadi imam, menjadi kepala keluarga yang baik, bijaksana. Dan bahkan ketika saya sakit, saya sering ditumpangkan tangan oleh suami saya. Dan ketika saya sedih, saya dihibur. Kemudian bahkan ketika suami saya setiap hari sebelum berangkat ke kantor, suami saya mencium kening saya. Nah, luar biasa ya ibu-ibu. Jadi saya sekarang merasakan surga di dalam pernikahan kami. Kami jarang banget berselisih paham. Karena itu, akhir kata, para wanita Allah yang luar biasa. Saya mengobarkan semangat para wanita untuk mau bayar harga. Kita melakukan praktek doa dan puasa untuk menghadapi pergumulan sehari-hari. Kemenangan-kemenangan di alam rohani akan diberikan kepada kita waktu kita mau bayar harga untuk melakukan doa dan puasa. Kemenangan di alam rohani adalah kemenangan di alam jasmani. Saya melihat dengan mata iman para wanita di Gilgal dan dimanapun berada yang menyaksikan kesaksian ini akan melakukan doa dan puasa, dan kita akan keluar sebagai pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Amin. Thank you and God bless. Wow, terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Devina yang sudah memberkati dan menginspirasi kita semua. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. Beliau adalah istri dari Pastor Jonathan Setiawan. Bersama dengan suaminya, beliau melayani GBI Keluarga Allah Jakarta. Mari kita berikan sambutan terhangat untuk Pastor Nita Setiawan. Shalom, it's my pleasure untuk bisa menjadi berkat, menyampaikan pesan firman untuk wanita-wanita luar biasanya Tuhan di Gilgal Women Ministry. Kita masih ada di dalam momen Paskah di bulan April ini. Saya percaya Paskah bukan hanya momen kebangkitan Kristus, tapi saya berdoa momen 1 bulan ini di bulan April Paskah ini menjadi satu momen kebangkitan rohani anak-anak Tuhan. Sebabnya hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang saya beri judul Extraordinary Momentum.
Saudaraku, dalam setiap kejadian luar biasa yang terjadi di dunia ini, selalu akan ada dua hal muncul. Satu, krisis, tetapi yang kedua jangan lupakan kesempatan. Apa yang terjadi di dunia selama 2 tahun ini, kalau boleh saya katakan, ini adalah kejadian yang luar biasa. Never happened before di dunia ini, saudaraku. At the same time, begitu banyak negara-negara yang mengalami lockdown. It becomes a pandemic. Pertanyaannya di dalam masa-masa krisis seperti ini, which one do you see? Yang mana yang kau lihat? Krisisnya atau kesempatannya? Karena sejujurnya akan jauh lebih mudah dan sangat banyak orang yang lebih melihat krisisnya. Sangat banyak orang yang saya jumpai di momen-momen ini, di masa-masa 2 tahun ini, saudaraku, freeze. Tenggelam di dalam ketakutan dan akhirnya literally do nothing. Ini mengingatkan saya pada apa yang terjadi di bangsa Israel pada saat mereka mengirim 12 pengintai. 10 loh, saudaraku. Dan bukan main-main. 12 pengintai yang mereka utus adalah best of the best yang mereka miliki. Yet 10 di antara mereka melihat krisis. Mereka melihat masalah, mereka melihat raksasanya. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berhasil melihat kesempatan di tengah krisis. Masalahnya sama. Raksasanya sama. Perspektifnya yang beda. Momen Paskah ini ya saudaraku. Ada satu kejadian yang dialami bangsa Israel yang saya sebut sebagai extraordinary. Kejadian yang luar biasa. Years ago. Setelah 40 tahun, mereka harus berputar-putar di tanah, di padang gurun. After 40 years, tiba momen yang mereka nanti-nantikan. Satu momen di mana untuk pertama kalinya, mereka menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Ini adalah satu kisah yang saudara sebagai jemaat Gilgal tidak pernah boleh lupa. Kenapa saudaraku? Saya akan ajak saudara untuk membuka ayatnya. Kita baca yuk. Yosua pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Singkat ceritanya seperti ini saudaraku. Di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel itu tidak berhasil masuk tanah perjanjian. Sampai satu ketika Yosua mengambil alih. And now is the D-Day. Ini adalah hari yang dinanti-nantikan di mana untuk pertama kalinya akhirnya mereka menyeberang sungai Yordan. Alkitab mencatat pada saat itu sungai itu ada di dalam keadaan yang meluap airnya saudaraku. Tapi dalam semua keadaan itu, Tuhan menyertai mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Tahukah saudara, kenapa saya katakan jemaat Gilgal tidak pernah boleh lupa kisah ini? Gilgal adalah tempat pertama bangsa Israel berkemah dan menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Di Gilgal lah mereka menerima 2 pesan yang daripada Tuhan. 2 perintah yang daripada Tuhan. Kenapa saya sebut sebagai kejadian luar biasa saudaraku? Karena mereka menerima satu perintah yang di luar dugaan saudara. Semua laki-laki bangsa Israel pada saat itu diharuskan untuk disunat. Come on. Dari semua waktu yang bisa dipilih, saudara. Why now? Jujur, saya yakin saudara akan setuju dengan saya.
That's not the right moment gitu. Itu bukan waktu yang tepat, saudaraku. Kenapa enggak sebelum nyebrang aja? Kenapa enggak sebelum masuk ke tanah perjanjian? Lebih masuk akal. Ini sudah masuk di tanah perjanjian, di negara musuh, di wilayah musuh, saudaraku. Jangan lupa, di depan mata mereka, Yeriko itu sudah menanti. Tapi justru di momen yang paling genting itulah Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka, sunat. Ibarat kalau saya mau katakan ya saudara, berapa banyak di sini saudara yang suka makan lobster? Dalam siklus seekor lobster itu saudaraku ada satu momen di mana lobster itu mengalami satu waktu yang namanya molting. Molting itu ganti kulit. Yang tadinya cangkang lobster itu begitu keras, cangkang lobster itu melindungi lobster dari predator lain, tapi saat momen-momen molting ini, seekor lobster itu kayak terekspos dengan danger, saudara. Dia ada di moment of weakness gitu. Satu momen yang paling lemah dan paling berbahaya di dalam kehidupannya. Berapa banyak dari saudara hari-hari ini mungkin itu yang saudara katakan kepada saya, Pastor, that's exactly what happened to me. Saat seekor lobster ini ada di momen molting, saudaraku. Dia berganti cangkang yang tadinya strong, kuat. Cangkang yang dia sudah nyaman, tempat yang dia sudah very comfortable. Digantikan dengan cangkang yang sangat-sangat tipis, saudara. Cangkang yang bahkan tidak bisa melindungi dia. Maybe that's what happened in your life. Sebagian dari saudara katakan, Pastor, engkau yang tadinya seolah-olah engkau tuh ada at your peak gitu. Saudara tuh ada di kekuatan saudara yang paling peak. Tadinya saudara buka outlet begitu banyak, store baru demi store baru. Tapi justru di momen 2 tahun ini, berapa banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, saya sudah tidak bisa mempertahankan store saya lagi. I have to close it. Outlet demi outlet harus ditutup. Berapa banyak tadinya saudara tuh ada di dalam masa kesibukan yang peak. Bahkan saudara katakan untuk diri sendiri aja udah gak punya waktu gitu. Saudara very aktif, sangat produktif. Tapi di momen-momen 2 tahun terakhir ini, seolah-olah saudaraku, sama seperti seekor lobster ini. You feel like you're very weak. Saudara mencoba melakukan yang terbaik, but yet it fails. Berapa banyak dari saudara yang di gereja kau melayani? Waktu-waktu ini bukan waktu yang mudah bagi saudara. Departemen yang tadinya kau bentuk, kau bangun. Kelompok sel yang tadinya kau perjuangkan. Yang tadinya sudah maju, yang tadinya begitu banyak pertambahan. Di momen-momen ini satu demi satu, orang-orang berguguran, satu demi satu dari mereka berkata kepada saudara, I'm sorry I cannot come. I'm sorry I cannot join. Bahkan untuk saudara sendiri menyemangati dirimu gak semudah itu. Apalagi kau mendengar kata-kata, I'm sorry I cannot help you. Berapa banyak dari saudara? Sama seperti lobster ini. Di momen molting, seekor lobster punya 2 pilihan, saudara. Either dia menjadi semakin lemah, tidak sedikit dari lobster-lobster itu yang akhirnya sakit, atau bahkan dimangsa oleh predator lain, saudaraku. And that's it. No more. Tapi ada sangat sedikit lobster di masa-masa molting, di masa-masa mereka ada di titik terendah. Mereka bertahan. Mereka bersabar. Mereka menantikan momen untuk kembali, saudaraku. Dan sedikit dari lobster ini, ketika mereka bersabar, mereka bertahan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Mereka
muncul, mereka keluar dengan cangkang yang lebih kuat. Mereka menjadi lebih besar. Saya berdoa di momen krisis yang seperti ini atas hidup saudara. Anointing to see. Pengurapan untuk melihat. Yes, ada raksasanya. Yes, ada krisisnya. Tapi saya berdoa atas wanita-wanita di tempat ini. Anointing to see bahwa di balik krisis ada kesempatan. Saya boleh dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Saya justru melihat ya saudara di momen ini, I don't know with you ya. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya berjumpa dengan banyak wanita yang justru di momen ini. Yang tadinya mereka itu sering merasa badannya nggak enak, nggak fit, merasa nggak bugar saudara. Tapi justru di momen ini mereka mengembangkan habit yang baru. Yang tadinya nggak olahraga jadi olahraga. Yang tadinya tidurnya selalu malam, jadi tidur lebih awal saudaraku. Saya bahkan bertemu dengan sangat banyak ibu-ibu yang akhirnya menemukan hidden talent mereka. Yang tadinya masak hanya hobi. Tapi sekarang apa yang mereka masak justru bisa menghasilkan untuk keluarga. Ada sebagian yang jadi suka melukis. Ada yang suka dengan craftsmanship, saudara. Bahkan sebagian saya berjumpa di tengah titik terendah, masa di mana mereka harus terpaksa di PHK. Mereka berkata, Pastor, sudah kondisi seperti ini, saya di PHK. Tapi ada few, saudaraku, few people. Sama seperti sedikit dari lobster-lobster itu. Di masa krisis, mereka press forward. Mereka tetap maju. Karena perintah yang kedua yang Tuhan berikan di Gilgal, saudaraku. Mereka merayakan Paskah untuk pertama kalinya di tanah perjanjian di Gilgal. Jemaat Gilgal, dengar ini baik-baik. Paskah buat saudara punya meaning yang sangat penting. Paskah itu adalah momen awal, saudara. Paskah adalah momen kebangkitan bangsa Israel di Gilgal. Itu adalah satu momen di mana setelah itu mereka bangkit. Mereka mengadakan serangkaian serangan-serangan yang membawa bangsa Israel menguasai tanah perjanjian. Saya sungguh-sungguh berdoa saudara bisa tangkap momen ini, saudaraku. Kita masih ada di bulan April. Saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Justru di momen Paskah ini, ada orang-orang yang kau bisa tangkap rema ini dan kau katakan yes, ini adalah momen kebangkitan rohani. Yes, ini adalah momen kebangkitan atas hidupku. Yes, ini adalah momen kebangkitan atas keluargaku. Yes, ini adalah momen kebangkitan atas komselku. Satu demi satu saya berdoa kau bisa tangkap momen ini. Kenapa saudaraku? Momentum itu enggak selalu datang setiap saat. Apa sih yang disebut dengan momentum? Momentum itu adalah satu waktu, saudara. The best moment. Yang ketika kau tangkap momen itu, you will just fly, you'll just go high. Berapa banyak dari ibu-ibu di sini kau pernah nemenin anak untuk main layang-layang? Boleh saya lihat tangan terangkat dimanapun kau berada? Kayaknya di Jakarta jarang orang main layang-layang ya. Saya tuh besar saudaraku di satu kota yang I grew up playing kite gitu.
Papi saya tuh suka nemenin saya main layang-layang ketika saya kecil, saudaraku. Dan ada satu hukum ketika kita bermain layang-layang yang saya pelajari, saudara. Tidak segampang itu, tidak semudah seperti yang terlihat untuk membuat layang-layang itu terbang tinggi. You have to wait for the momentum. Saudara harus tunggu anginnya berhembus dulu. Sampai certain time, satu titik saudara, angin itu berhembus begitu kuat, kau bisa rasakan momentumnya. Di titik itu saudara tangkap momentum itu, kau terbangkan layang-layangmu dan tiba-tiba yang tadinya tidak ada dorongan, layang-layang itu naik terbang tinggi. Saya perkatakan ini jadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ada orang-orang yang kau bisa catch the momentum. Engkau bisa tangkap waktunya Tuhan. Dan kalau ada, dari semua momentum yang ada, saudaraku, momentum krisis ini, dengar ini baik-baik saudara. Ini adalah satu momen di mana either it will break you, or it will make you. Which one are you? Yang manakah, saudara? Doa saya, anointing to see. Engkau bisa menangkap angin Roh Kudus sedang berhembus atas hidupmu. Saat firman ini disampaikan, angin Roh Kudus berhembus atas gerejamu. Angin Roh Kudus berhembus atas keluarga demi keluarga. Angin Roh Kudus berhembus. Tangkap itu, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, Pastor. Bagaimana saya bisa menangkap momentum itu? Bagaimana saya tidak melewatkan momentum ini? Kalau ada salah satu hal yang saya perhatikan ya saudaraku yang sangat signifikan, satu hal yang selalu mendahului extraordinary moment, itu yang saya sebut sebagai doa puasa. Yes, cek di dalam sejarah revival saudaraku di dunia. Cek di dalam Alkitab. Momen-momen besar, event-event besar itu selalu didahului dengan kegeraan doa puasa. Saudara mau berbicara apa? Niniwe? Yunus? Revival di Niniwe terjadi ketika bangsa itu sujud di dalam doa puasa. Esther? Titik balik yang membawa dan mendatangkan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel pada saat itu adalah ketika Esther dan bangsanya sujud di dalam doa puasa. Dan by the way, saudaraku, your God, Tuhan saudara sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Pelayanan yang tidak diragukan dalam waktu yang singkat membawa dampak mendunia, saudara. Yet, itu semua dimulai dengan doa puasa. A matter of fact, saudaraku, bahkan saat saya membagikan firman ini kepada saudara, baru saja gereja kami selesai doa puasa raya 21 hari. Saya bersama dengan sebagian dari beberapa leader kami merasa digerakkan Tuhan, saudaraku. It's not easy, saudara. Saya tahu. Mungkin sebagian dari saudara ngomong sama saya, Pastor, aduh saya bahkan udah gak inget loh kapan terakhir kali saya puasa. Mau nyoba lagi tuh rasanya, aduh exactly itu yang terjadi pada saya, saudaraku. Tapi saya merasakan sungguh-sungguh di momen doa puasa ini. Saya tuh merasa seperti satu demi satu, saudaraku. Oh, satu demi satu. Tuhan itu seperti seolah-olah tuh membuang satu demi satu yang membebani saya, saudara. Doa puasa membawa extraordinary momentum itu terjadi atas hidupmu.
Saya akan mengajak saudara, kita akan melihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Nanti saya akan saksikan kepada saudara apa yang saya alami saudaraku. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Di zaman itu, setiap zaman itu tuh punya apa sih bahasanya. Slangnya lah saudara, kayak bahasa gaulnya kayak gitu. Katakan kalau zaman sekarang saya bilang nih gitu kan, kui gitu. Maka saudara tahu gitu, itu artinya yuk gitu kan. Coba saya bilang bahasa ini di zaman dulu saudara, orang tidak akan bisa ngerti maksudnya gimana sih kok kui gitu kan. Terkesannya malah jadi nggak sopan ya saudaraku. Tapi setiap zaman itu punya bahasanya saudara. Ketika di dalam Alkitab dikatakan merendahkan diri, itu bukan orang-orang pada jongkok saudaraku, no. Tapi ini adalah bahasa mereka pada saat itu yang menyebutkan bahwa mereka berpuasa. Dan pada saat mereka berpuasa, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lihat ini saudaraku. Maka aku mendengar dari sorga, saya berdoa, doamu didengar dari sorga. Saya berdoa, teriakanmu, minta tolong sampai ke surga. Dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka jadi atas hidupmu. Pemulihan terjadi. Apa yang selama ini kau nanti-nantikan, apa yang selama ini jadi doamu, pergumulanmu. Di momen doa puasa ini ketika kau ambil little step. Memberanikan diri. Memberanikan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta anugerah yang daripada Tuhan, saudara. Saya percaya jawaban doa, pemulihan, kekuatan yang baru, kebangkitan kembali jadi atas hidupmu. Kenapa saudaraku? Karena momen doa puasa sendiri adalah yang pertama, momen untuk evaluasi diri. 2 Tawarik tadi mengatakan saudaraku, bertobat. Meninggalkan jalannya yang jahat. Kalau boleh saya katakan ya saudara, yes itu bisa dikatakan pertobatan, tapi kalau boleh saya katakan itu adalah satu momen evaluasi diri. Adakah di antara saudara pernah dengar istilah tera? Jarang ya. Timbangan itu saudaraku, kalau sudah sekian waktu dipakai, dia harus ditera. Kenapa? Karena kalau nggak ditera, saudara, dia akan melenceng. Standarnya berubah. Pas tertera itu apa? Disetting ulang, dikalibrasi, diatur ulang, saudaraku. Sama seperti dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu jujur ya. Berapa banyak dari saudara, kalau kita ngaku ya saudaraku, manusia itu apa bahasa saya ya? Manusia itu tricky gitu. Jalan pikiran manusia, hati manusia itu tricky sudah. Dan kalau kita nggak hati-hati, sangat amat mudah untuk kita itu melenceng. Apalagi ketika saudara diizinkan mengalami kejadian-kejadian yang shocking. Kejadian-kejadian yang titik-titik yang mengguncang saudara. It either make you or it will break you. Di titik-titik itu saudaraku. Saya pribadi ya saudaraku. Momen saya mengambil doa puasa ini seperti yang tadi saya ceritakan. Saya tuh ngerasa seperti kayak dibersihkan itu loh. Apa sih? Tanpa kita sadari ya saudara, kita berjalan bersama Tuhan. Itu banyak loh sampah-sampah rohani. Kalau saudara mau
ambil waktu tera ya saudara. Renungkan lagi ya. Kadangkala tanpa kau sadari ya, hati ini sudah penuh dengan banyak sampah kotoran. Kadang hal-hal kecil, ketika kau berharap Tuhan menolong engkau dan tidak kunjung datang ya saudara. Kau berjuang, tapi kau belum melihat apa yang kau harapkan. Oh, pikiran manusia itu very tricky. Kadang tanpa kau sadari kau bisa kayak kecewa gitu. Dan di titik-titik itu kalau kita nggak jaga diri ya, sangat mudah untuk engkau ngambil jalan melenceng. Di momen puasa ini ya, saya tuh ngerasa kayak dibersihkan. Saya tuh justru ngerasa kayak ringan gitu. Yang tadinya tuh kayak mau terbang itu ada yang narik gitu. Yang tadinya kepengennya tuh lari saudara. Berapa banyak dari saudara pernah ngalami yang saya rasakan? Saudara tuh tahu salah. Tahu harusnya saudara begini. Tapi enggak bisa. You cannot. Kau enggak bisa ngelawan dirimu sendiri. Sampai saya ya saudaraku, waktu-waktu ini saya press forward. Saya ambil waktu duduk diam di hadapan kaki Tuhan. Saya merendahkan diri, saya minta anugerah Tuhan. Di situ Tuhan bersihkan saya. Di situ Tuhan berikan, seolah-olah Tuhan tuh kayak berikan saya sayap yang baru untuk terbang, saudaraku. Saya berdoa momen puasa ini ya, itu jadi momen kebangunan rohani, kebangkitan. Itu jadi atas hidupmu. Yang kedua, saudaraku, yang terakhir, momen doa puasa itu adalah momen mencari wajah Tuhan. Ada sebagian orang tanya sama saya gini, Pastor, mana lebih penting? Doa atau puasa? Jawaban saya, dua-duanya itu punya peran yang berbeda, saudara. Definitely, saudara nggak bisa meninggalkan doa. Doa itu kalau ibaratnya kita makan, saudara, doa itu seperti kayak karbohidrat, kayak protein. Itu membuat kita bertumbuh, roh kita bertumbuh. Ketika saudara masuk di dalam doa, saudara masuk di dalam perenungan firman, saudara terus menenggelamkan diri dalam hadirat Tuhan, rohmu tumbuh. Tapi dengar ini, jangan salah. Doa saja tanpa puasa, itu kayak, saudara itu kayak kekurangan vitamin sama mineralnya, jadi gak bisa maksimal gitu. Tumbuh sih, tapi hanya sampai mentok di level tertentu. Puasa, dengar ini baik-baik saudaraku. Puasa adalah kunci terobosan roh. Saudara mau jadi spiritual giant, raksasa roh, puasa. Bersamaan dengan puasa, puasa itu memberi saudara power. Apa yang tadinya nggak bisa kau lakukan, ketika kau tambahkan puasa di dalam doamu, tiba-tiba saudaraku, ada certain anointing itu kayak membackup saudara. Yang nggak bisa, jadi bisa. Di momen doa puasa ini ya saudaraku, saya lihat terobosan demi terobosan terjadi atas hidup saya. Yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya tidak mungkin, jadi mungkin. Itu power puasa, saudara. Tapi sebaliknya, puasa tanpa doa, sia-sia, sama dengan diet. Itu gak ada bedanya dengan saudara, hanya menahan lapar aja gitu. Ya it's okay sih, setidaknya ketika saudara berpuasa, bahkan secara medis pun, saudara mendapat keuntungan secara kesehatan. That's good gitu. Tapi jadi kayak kecil sekali gitu saudaraku. Kayak sayang, sia-sia, kenapa gitu. Kalau saudara bisa gain more, kenapa gain yang paling kecil gitu. Ketika kau berpuasa, yes, daging itu ditekan saudara. Enggak makan itu dengan sendirinya, itu membuat saya mempelajari satu hal ini. Hukum dalam puasa.
tidak makan itu membuat daging saudara itu kayak diteken. Nggak bisa enggak saudara. Itu seperti kayak jadi lebih lemah gitu. Tapi kalau saudara tahu secret behind fastingnya saudara, bukan hanya dagingnya diteken. Saudara itu kayak bersamaan dengan daging kau tekan, rohnya itu dibuka lebar-lebar saudara. Yang tadinya nyerapnya sedikit, kalau roh itu kau buka lebar-lebar ya saudara, itu hadirat Tuhan ya, itu nyerapnya itu kuat sekali loh. Dengar firman yang tadinya kayak telinga ini sudah tertutup, gak tergerak sama sekali, gak ada lapar haus. Tapi ketika kau puasa, kau buka hatimu, kau dengar firman diberitakan, itu hati itu bisa kayak, rasanya cepat sekali pengen nangis loh. Itu power di dalam doa puasa. Saya tantang wanita-wanitanya Tuhan yang hebat di Gilgal Women Ministry. Saya tantang saudara, ambil kesempatan ini. Jangan lewatkan momen doa puasa ini. Justru pakai kesempatan ini. Ini jadi extraordinary momentum atas hidupmu. Saya akan tutup firman Tuhan ini, saudaraku. Tapi datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Wanita-wanitanya Allah. Di saat semua jalanmu tertutup, you feel like, Pastor, I've tried my best. Semua keadaan ini seperti make me like gone crazy. I feel like I'm a failure. Tidak peduli seberapa usaha saya lakukan, Pastor. Saya kayak membentur tembok. Tapi hari ini kalau kau mendengar suaranya, saudaraku, saya tahu akan ada orang-orang yang ketika firman ini diberitakan, engkau bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Seberapa Tuhan ingin berkata kepadamu. Selalu ada kesempatan di balik krisis. Hamba-Mu berdoa Tuhan, momen Paskah ini, hamba berkatakan jadi momen kebangkitan. Momen Paskah ini jadi momen terobosan terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Hamba-Mu berhenti Tuhan. Kerjakan karya-Mu. Bahwa anak-anak-Mu ini terbang tinggi. Satu doa hamba-Mu. Apa yang terjadi di Gilgal ribuan tahun yang lalu. Jadi titik awal kebangkitan. Jadi titik awal umat-Mu merebut tanah perjanjian. Jadi atas hidup wanita-wanita-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Hamba-Mu berdoa. Kita bersama-sama, kita katakan, amin. Tetap berjuang, saudaraku, jangan menyerah, jangan putus asa. Saya berdoa, extraordinary momentum jadi atas hidupmu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Nita Setiawan yang sudah memperlengkapi para wanita di Gilgal Women Fellowship. Para wanita, ibadah sudah selesai dan saya mau ngajak kita semua untuk menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami kembali. Dan ibadah sudah selesai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak yang takut akan Tuhan,
Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan menyertai kita senantiasa sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi.